Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mufi Husain Ramadan dari SMA Rodotul Jana Sidoarjo, nomor urut 22. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan dan nikmatnya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi utusan Allah yang menggiring manusia ke jalan yang benar, yaitu adinul Islam. Korupsi, ya, kata ini sudah sering kita jumpai di media-media massa seperti televisi, koran, majalah, dan lain-lain. Terkadang kita merasa gelisah dengan kata ini, karena seperti yang kita tahu korupsi sudah merajalela di Indonesia dan sudah membabi buta. Lalu yang sekarang menjadi pertanyaan adalah dampak apa yang bisa ditimbulkan kepada rakyat biasa seperti kita. Lalu faktor apa yang mendorong orang-orang untuk melakukan korupsi dan apa solusinya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menggunakan kewenangan atau kekuasaannya demi kepentingannya sendiri. Orang-orang yang melakukan ini itu biasanya karena ada beberapa faktor. Faktor yang paling mendasari adalah faktor konsumtif. Tidak dipungkiri sekarang perkembangan zaman sangat maju, teknologi sudah semakin canggih dan perkembangan beberapa perangkat seperti laptop, komputer, tablet, HP, dan lain-lain. Jika kita memiliki sifat konsumtif yang tidak terkontrol, maka itu juga tidak sehat bagi kita. Kita jangan mudah menghamburkan uang demi impian kita itu terwujud. Seperti membeli HP, ingin membeli HP, umpamanya apa saja demi membeli itu. Dan jika kita sudah tidak memiliki opsi lain, maka jalan keluar yang sering kita ambil selalu adalah korupsi, uang, yang paling sering itu. Lalu juga ada faktor moral, akhlak seseorang yang dari awal memang sudah rusak, memang sudah dikenalkan dengan hal yang buruk. Jika tidak segera diperbaiki, maka juga akan berpengaruh pada kelanjutannya nanti. Lalu ada faktor kekuasaan, orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan juga tidak luput dengan namanya korupsi. Meski kita punya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, itu juga tidak bisa menjadi salah satu opsi kita untuk menghentikan korupsi, karena pada sejatinya KPK kita tidak bisa hanya mengandalkan KPK, namun juga harus ada keterlibatan dengan masyarakat luar, masyarakat lain maksudnya. Lalu kita bahas tentang pasal hukuman di Indonesia kepada sang koruptor ini juga bisa saya bilang aneh. Misalnya kita lihat Cina dulu. Cina saja kalau ada orang yang melakukan tindakan korupsi akan dihukum mati. Namun berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia mereka hanya mendapatkan hukuman vonis penjara, itu pun dapat potongan. Lalu kita akan beralih ke dampak yang ditimbulkan sudah jelas negatif dan besar, seperti kesenjangan sosial yang begitu jauh dan sangat buruk banget. Lalu ada juga faktor ekonomi, dampak ekonomi yang tidak berjalan secara maksimal, bahkan bisa turun karena uang yang selalu digunakan untuk sesuatu orang saja. Lalu juga ada dana bantuan kepada masyarakat yang tidak tersalurkan secara maksimal, seperti dana bansos pandemi COVID-19 yang pernah viral waktu itu, yang pernah dikorupsi oleh salah satu anggota dari pemerintahan. Sekarang solusi apa yang harus kita ambil supaya kita tidak ikut ke korupsi, tidak melakukan korupsi itu, dan masyarakat juga tidak mengikutinya? Maka pertama adalah kita membangun akhlak atau moral yang baik, ditanamkan sejak dini dari diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah mengedukasi, terutama kepada anak-anak muda, remaja, agar mereka tahu tentang korupsi dan tahu bahayanya korupsi ini. Lalu juga kita menyerukan GMPK atau Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi dan Anti Korupsi. Mungkin sulit ini untuk mendapatkan hati masyarakat, tapi kalau kita yakin kita memiliki visi yang sama dan misi yang sama, kita menyatu bersama dengan masyarakat, insya Allah korupsi akan segera binasa dari negeri Ibu Pertiwi ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati ustadz-ustadzah pendamping, dan tak lupa pula para peserta lomba yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti lomba dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Para hadirin yang saya hormati, seperti yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara yang maju dan kaya. Bahkan karena kekayaan negara Indonesia tersebut, sampai-sampai negara-negara lain ikut menjajah kan. Namun dulu kita masih terlalu polos, dan alhamdulillahnya pahlawan kita telah berhasil memerdekakan negara ini. Dan sampai sekarang Indonesia menduduki peringkat 100 besar, yakni ke-98 di negara terkaya. Namun dengan banyaknya para koruptor yang semakin melonjak, apakah negara Indonesia kita sekarang ini bisa naik peringkatnya atau malah turun? Para hadirin yang berbahagia, korupsi merupakan perbuatan yang amatlah buruk, baik dalam segi agama, segi kacamata sosial, bangsa, bahkan dunia. Korupsi sangatlah melemahkan sendi perekonomian masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana negara sangatlah membutuhkan dana untuk menangani pandemi. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Namun, jika ada para pejabat yang terlibat kasus korupsi, sungguh orang-orang itu adalah orang yang sangat keji, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, yang seharusnya dana itu untuk negara dan masyarakat, malah hilang di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Tidakkah kita malu Indonesia yang kita cintai ini menduduki peringkat ketiga, bukan karena prestasinya, tetapi karena korupsinya. Para pahlawan-pahlawan bangsa ingin mengharumkan nama bangsa di mata dunia, tetapi malah ternodai oleh tangan-tangan kotor para koruptor yang telah mengambil hak yang seharusnya bukan milik mereka. Nauzubillah min dzalik. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Para hadirin semuanya, dalam ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa kita tidak boleh mengambil harta dengan jalan yang batil atau dengan jalan yang tidak benar. Harta memang bukan segalanya. Memang tidak ada manusia yang tidak akan tergoda dengan kilauan harta di hadapan mereka. Memang tak mudah untuk memerangi korupsi, tetapi pasti ada jalan untuk kita melakukannya. Ketegasan pemerintah adalah cara yang tepat dalam pemberantasan korupsi ini. Presiden seharusnya menegaskan anti korupsi yang dijadikan sebagai landasan utama pemberantas korupsi, karena korupsi itu perbuatan yang sangat merugikan dan salah satu kejahatan yang luar biasa. Maka harus pula diberantas dengan cara yang luar biasa. Oleh karenanya, kita sebagai penerus bangsa janganlah meniru perbuatan para koruptor. Kita harus bisa menjaga diri dari perbuatan keji.
agar kita sebagai penerus bangsa bisa mengharumkan nama bangsa. Wahai para pemuda-pemuda, saatnya kita bangkit untuk melawan korupsi. Jadikan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa berprestasi tinggi, bukan bangsa yang berkorupsi. Kita tancapkan dalam diri kita adalah anak anti korupsi. Para hadirin sekalian, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan beliau telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, serta para hadirin yang dirahmati Allah. Ibarat sebuah tubuh, bangsa Indonesia sedang terjangkit sebuah penyakit mematikan, yakni korupsi. Saking parahnya penyakit yang diderita, bangsa Indonesia pun menjadi buah bibir di seantero dunia. Sudah saatnya kita mengobati tubuh ini dengan serius. Jangan ada lagi korupsi di negeri ini. Mungkin bisa dimulai dengan menjauhinya dan mengamalkan moto hidup sederhana bangsa ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan dengan politik. Selain dikaitkan dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Arti korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Bisa dikatakan bahwa suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan praktek korupsi yang terkait dengan pemutusan hukum. Bahkan, perbuatan ini termasuk dosa besar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, secara gamblang mengharamkan perbuatan korupsi, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Yang berbunyi, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha illal hukam taquluna fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Banyak orang berlomba-lomba mencari harta dan menabungnya untuk simpanan di hari tua. Menyimpan harta tentunya tidak dilarang, selagi ia mencarinya dari jalan yang halal dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya.
harta memang membuat silau para pencintanya dan membius mereka sehingga seolah-olah harta adalah segala-galanya. Tak heran jika banyak orang menempuh cara yang tidak dibenarkan oleh syariat dan fitrah kesucian, seperti korupsi, mencuri, dan menipu. Orang seperti ini, jika tidak memiliki amal kebaikan, maka ia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Sungguh betapa sengsaranya. Harus diakui, praktik dan tindak korupsi termasuk kolusi dan nepotisme telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negara Indonesia, termasuk pendidikan Indonesia. Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena telah memasukkan kita ke dalam lingkaran krisis yang berkepanjangan. Banyak langkah dan usaha yang telah kita galakan untuk menghentikan praktik dan tidak korupsi. Namun, hal itu tidaklah mudah dan selalu menghadapi tantangan yang berat. Dengan itu, marilah kita bersama-sama sebagai generasi muda untuk membantu mengurangi angka korupsi dengan menjauhkan diri dari hal yang berbau negatif serta dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kejujuran, salam tolak korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.